Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fataha alaina bi futuhil arifin bi wasilatil mursyidil amin. Allahumma shalli ala nabil hasimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Ashabal fadilah wal karamah wal barakah jami'al sisilah urikohko diri anak sabaniyah mahad surya sinarasa PPKN wabil khusus Syekhuna Musyiruna Pihada Zaman Hadrat Syekh Muhammad Abdul Ghawwas Safirul Maslul radhiyallahu wa qadasa syira al-Fatihah. Ya. Anak-anakku semua, para pecinta kesun jiwa, pagi yang cerah ini kita akan sama-sama ngaji tentang the universal law, algoritma semesta yang disebut dengan the law of compensation. Pada pertemuan terakhir tentang the 12 universal law, apa? Terakhir kemarin? Hukum apa? Hukum the cause. Coba kasih summary-nya apa kemarin? Mic-nya mana? Mic-nya mana? The law of cause and effect. Ya, betul. Ya. Coba lihat. Hukum sebab akibat adalah setiap tindakan peristiwa dan keputusan memiliki konsekuensi. Contohnya, saat kita berujian, kita masih berusaha dari investasi kepala kerja yang bagus. Terus? Apa yang kamu beli, apa yang kamu terima, apa yang kamu terima, apa yang kamu beli. Kalau yang kamu pikirkan, tindakan bisa juga berdampak di kemudian hari. Oke. Tepuk tangan dulu buat kasih. Boys. Chandra, yuk. The law of cause and effect. Apa? Apa? Summary-nya apa? Oke. Ya. Coba bikin contoh yang relate yang pernah kejadian di kamu. Contoh dalam kehidupan di asrama pernah nggak kamu mengalami? Oh, saya menerima ini karena saya ternyata kemarin aku lakuin.
Pernah? Ada pengalaman pernah nggak? Ya apa coba pengalamannya? Hah? Ngeberesin sapu. Oh, nah itu ya. Nah itu jadi sekarang, mulai sekarang jangan pernah menyalahkan situasi. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Kenapa? Ya, jangan menyalahkan situasi, jangan menyalahkan orang lain. Kenapa? Kenapa? Nadia, kenapa Nadia? Kenapa nggak boleh menyalahkan? Tidak boleh lagi menyalahkan situasi. Jangan lagi menyalahkan orang lain. Kenapa? Dalam hidupmu, dalam perjalanan hidupmu, jangan lagi nyalahin situasi, jangan lagi nyalahin orang. Kenapa? Karena apalah yang keras lah. Nih, kasih plus dulu buat Chandra tuh. Apalah coba kamu? Why from this moment? Karena yang terjadi pada diri kita sendiri itu apa yang harus kita lakukan itu akan terjadi pada diri kita. Gitu. Apa disebutnya apa? Hukum ini juga disebut apa? The cause and effect itu. Sebab ini. Ada nama lain yang sering terdengar. Yang sering umum dipakai tuh, kamu kena titik-titik. Nah, apa? Karma, ya. Atau the karmic law. Coba Lala pernah pengalaman apa tentang ini? Kemarin kamu menerima apa atau mengalami apa dalam hidup, dan kamu setelah refleksi, oh ternyata aku kemarin begini. Ayo ingat-ingat ya. Jadi lagi-lagi ya. Halo, camkan nih. Anak kelas 7 camkan. Anak-anakku semua camkan. Di apa yang kamu terima, situasi apapun yang kamu terima, situasi yang kamu jalani, itu pasti merupakan cerminan dari apa yang kamu berikan di hari sebelumnya, di minggu sebelumnya, di bulan sebelumnya. Nah, kejadiannya begitu. Umum bilangnya hukum karma. Tapi kata Tuan Syekh Pengarsaba, itu adalah hukum Islam. Allah bikin algoritmanya kayak gitu hidupmu itu. So, mulai hari ini juga kita tepuk tangan dulu buat Lala. Udah berdiri. So, mulai hari ini juga, kalau seorang yang sudah dididik dzikir mengerti, dzikir selalu ngeh, hidupnya sadar sepenuhnya, bikin rencana untuk hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan yang akan datang dalam hidupmu. Dari sekarang you invest apa? Invest apa hari ini? Invest apa? Kebaikan. Invest kemuliaan. Invest kasih sayang kepada siapa? Kepada siapa saja. Bahkan kepada seluruh makhluk yang ada di alam raya ini. Rahmatan lil alamin, dalam rangka menunjukkan bahwa kita menjadi orang-orang yang punya kajembaran Rahman. Ya. Jadi ngeh. Dan coba. Pengen tes ya. Hari ini tulis rencana hari ini. Tapi dengan kesadaran penuh ya, bahwa hari ini aku akan memudahkan urusan siapa.
Aku ingin menanam kebaikan berupa memudahkan urusan siapa? Ya, coba siapa? Investasi. Aku pengen menanam, karena kalau menanam berarti kita akan memanen. Kalau kita menabur, maka kita akan menuai. So, the more you invest in goodness, ya, and the more you will what? Earn goodness. Ya, oke. Coba hari ini tulis 3 kegiatan yang akan kamu lakukan, investasi kebaikan hari ini, ya. Lalu kita buktikan, ya. Kita buktikan. Nah, kamu melakukannya setulus-tulusnya, ya. Coba bikin rencana. Entah itu memudahkan urusan orang lain, entah itu memuliakan orang lain, entah itu membahagiakan orang lain, entah itu menolong orang lain. Lakukan hari ini. Seorang hamba, seorang manusia yang sadar terhadap the law of cause and effect, the law of karma, ya, the karmic law ini, dia akan selalu sadar bahwa setiap harinya dia mesti investasi kebaikan. Ya, tulis. Ya. Nanti bagi yang mendapatkan balasannya atau menuainya, ya kamu investasikan hari ini, ceritakan di ruang ini. Ayo tulis. Atau yang ngantuk mana ini, yang ngantuk nih ada. Tulis. 3 saja. 3. Aku ingin memudahkan urusan siapa, ya. Terserah. Memudahkan urusan siapa, membahagiakan siapa, menolong siapa. Nah. Contoh aja pengen tahu. Nanti kamu kan menanam nih. Besok, lusa, atau hari-hari berikutnya, barang siapa yang ini aku memanennya nih. Nah, ceritakan di sini. Coba ya tulis, mana pulpennya mana? Where is the pen? Tulis. Ting. Rencanakan. Ayo rencanakan. Oke. Sambil berjalan kita ini, ya. Sambil kalau ketemu ide kamu langsung tulis. Ya. Ingin membuktikan bahwa benarnya algoritma Allah untuk kamu semua. Nah sekarang kita semua kan ngaji hukum yang keberapa nih? Udah berapa? Kita belajar yang satu nomor apa? The law of divine oneness. Lalu the law of vibration. Lalu ketiga, the law of action. Keempat, the law of cause and effect. Sekarang kita akan ngaji tentang the law of compensation. Ya. The law of compensation. Apa sih compensation itu? Bahasa Indonesianya kompensasi. Apa itu kompensasi? Apa, ya, Bill? Imbalan. Kamu udah dapat kompensasi belum? Nah, biasanya kompensasi, ya. Nah, jadi Allah SWT, ya, merancang semesta raya ini dengan suatu algoritma, ya, dalam tanda petik, ya, algoritma, the law of compensation. Apa itu hukum kompensasi? Nah, catat. Hukum kompensasi menyatakan bahwa, ya, setiap usaha
niat atau tindakan yang dilakukan oleh manusia, ya kamu, dalam kurung baik atau buruk, bagus atau jelek, akan menghasilkan balasan dalam kurung kompensasi yang sepadan. Nah, jadi pasti balasannya sepadan. Jadi every effort, every intention, every action yang dilakukan oleh kamu itu, baik atau buruk, bagus atau jelek, akan menghasilkan balasan dalam kurung kompensasi yang sepadan. Gitu. Nah, balasan atau kompensasi ini, anak-anakku semua, ada beberapa sifat. Ya. Satu, ada yang sifatnya balasan material, ya, hadiah, rezeki, atau keberhasilan finansial, gitu ya. Itu nomor satu. Bisa jadi balasan dari every effort, intention, action kamu itu sebagai manusia, whoever itu, apapun agamanya bahkan, gitu ya, akan mendapatkan balasan. Yang satu balasannya itu bersifat material, ya. Yang kedua bersifat emosional. Apa itu emosional? Ya, seperti kebahagiaan, kedamaian, kepuasan, kesedihan, kegalauan, ya. Dan yang ketiga ada yang bersifat spiritual. Ya, kompensasinya itu. Apa itu spiritual, seperti apa? Pahala, keberkahan, atau pengampunan Allah. Ya, pengampunan dari Tuhan, ya. Dan apa tadi? Kompensasinya sifatnya satu apa? Material. Seperti apa? Hadiah, rezeki, keberhasilan finansial, ya, jadi kaya raya materi, ya, kaya materi. Yang kedua apa? Emosional, seperti kebahagiaan, kedamaian, kepuasan, kesedihan, kegalauan. Ini, geng. Yang terakhir apa? Kompensasinya berupa spiritual, seperti apa? Pahala, keberkahan, karomah, pengampunan, itu kompensasi itu. Ya. Jadi konsep algoritma the law of compensation itu menekankan bahwa alam semesta raya ini, ya anak-anakku semua, alam semesta raya ini yang kita diami ini bekerja dengan prinsip keadilan ilahi. Ya, keadilan ilahi. Jadi bekerja sesuai prinsip keadilan ilahi. Tidak ada usahamu yang sia-sia. Pasti ada nilainya, ada value-nya. Jadi setiap tindakan, setiap niat tindakan memiliki konsekuensi yang terukur, abror. Gitu. Paham? Apa? Ulangi apa yang Bapak sampaikan. Bahwa alam semesta ini bekerja dengan prinsip keadilan ilahi. Pokoknya Allah itu fair lah orangnya, fair. Every little action, ya, even small contribution, small action, pasti akan ada compensation, pasti.
Ya. Kalau dalam perspektif Al-Qur'annya ya, the law of compensation itu diatur dalam surah Al-Jazalah ayat 7 dan 8. Nah, siapa yang tahu surah Al-Jazalah? Famay ya'mal misqala dzarratin. Ayo coba dinyanyikan Gus Faris coba. Famay ya'mal misqala. Ayo. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Allah, itu ayat 7. Ayat 8-nya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Nah, kalau dengar ayat Al-Quran, kita sama-sama bacanya Allah. Ulangi lagi Gus, 2 ayat ya. Ulangi, jadi baca Allah. Kalau sudah ada yang membacakan surah itu kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang dikuatkan oleh Tuan Syekh harus direspon. Ya, coba contoh lagi, langsung. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Allah. Ya. Artinya apa? Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah. Zarrah itu apa ya? Biji zarrah. Niscaya Allah akan melihat balasannya atau akan memberikan balasan. Akan ngasih balasannya. Jadi every little goodness ya, a small goodness yang kamu lakukan untuk universe ini, maka universe ini telah diatur oleh Allah akan membalasnya. Begitu juga kalau kamu mengerjakan kejahatan meskipun sebesar zarrah, maka kamu akan dapat balasannya. Kontan. Cash. Tidak dikredit ya, balasannya itu. Ya, dalam surah Al-Baqarah juga Allah berfirman, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Ayo Gus, lagi Gus. Nyanyi ini Gus. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah. Ayo kompak ulangi Gus. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah. Kurang kompak, keras semuanya. Jawab lagi Gus. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah. Begitu ya. Wajib. Mesti. Nah, ya. Jadi kata Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 286 ini bahwa Ia tidak membebani seseorang siapapun itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya, itu ya. Bahwa Allah
memberikan kompensasi sesuai kapasitas usaha manusia. Ya, itu ya. Nah, di dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad ada juga yang nuansanya gitu, bahwa kebaikan seperti senyum kepada temanmu, tabassum fi wajhi akhika shadaqah. Apa artinya tabassum? Senyum. Senyum yang kamu lemparkan kepada temanmu. Bahkan sepakat ya bahwa kita semua bukan lagi teman, bukan sahabat, tapi saudara, keluarga. Why we are brother and sisters? Why? Because kenapa? Kita semua adalah saudara. Karena kita semua berasal dari sumber spiritual yang esensi spiritual kita, diri sejati kita sama berasal dari lautan tanpa tepi, yaitu Allah. Makanya sekarang di Jagataras kita berlakukan mulai hari ini, mau kita pilihannya ya, mau sebelum nyebut manggil nama, mau pakai Arab apa mau Inggris? Misalnya ahi raka atau bro raka, semua harus bro. Yang girl sis, ya sis pirsi, mau mana pilih? Girl sama jawab ya. Mulai hari ini sebelum manggil namanya harus ada. Mau mana? Mau bahasa Inggris atau bahasa Arab? Sepakati. Biar khas. Akhi apa ukhti? Atau bro and sis? Ayo. Kita vote ya. Siapa yang setuju manggilnya sebelum nama panggilan saudara kita ya, kalau boys pakai bro atau brother Umar. Apa kabar brother Umar? Gitu ya. Sister Gadija. Ya harus ada sisternya. Mau pakai bahasa Arab atau mau pakai bahasa Inggris? Oke, sekarang yang setuju bahasa Arab angkat tangan. Yang tinggi. Yang setuju pakai bahasa Arab angkat tangan. Hitung. Gus, hitung Gus. Ya. Presiden. Hitung. Yang pengen bagiannya akhi ukhti ya, angkat tangan. Yang panggilannya ahi dulu atau ukhti? Ya, angkat tangan yang tinggi, jangan tengah-tengah. Yang pengen pakai bahasa Arab angkat tangan. Ini yang pengen bahasa Arab. Bebas ya, jangan ada saling mengancam ya. Boleh. Ikut saya enggak, jangan, bebas. Ya. Yang pengen akhi ukhti atau brother sister. Sekarang yang pengen akhi ukhti, ayo angkat tangan. Ada berapa? 45. Yang ingin bro and sis, brother and sister, hitung Bos, hitung. Presiden hitung. Yang tinggi ngangkatnya, angkat yang tinggi. Yang tinggi, angkat yang tinggi. Dua. Jadi gimana? Halo coach, gimana coach? Pengen bahasa Inggris susah? Jadi sepakat ya, sebelum manggil namanya tapi kalau akhi ukhti itu kayaknya
syar'i banget ya. Ya, Coach Adi gimana Coach Adi? Nah, apa kok? Biar khas jagat aras, brother. Ada. Brother. Brother Emir. Apa kabar Brother Emir? Sister. Sister Wawa, mana Sister Wawa? Kamu milih mana Sister Wawa? Hah? Apa lagu yang ya ukhti ya lagunya apa itu lagunya apa? Ya. Gimana? Boleh gak apa yang mutusin? Dan pilihan oke, nanti kita putuskan ya. Pokoknya enggak, sekarang aja. Boleh dua-duanya. Ya, boleh dua-duanya. Yang penting kamu harus menyebut sebelum nama harus disebut. Kamu nyamannya Ahi, ya, baru namanya Uti Sahda, Uti Sahla, atau Sister Sahla, Sister Sahda, Brother Abror atau Ahi Abror, Brother Afi atau Ahi Afi, fine. Ya. Kalau lagi belajar bahasa Inggris, ya itu pakai brother tentu saja. Setuju ya? Mulai hari ini untuk menyatakan rasa syukur bahwa kita semua adalah saudara kandung ruhani. Saudara kandung ruhani kamu semua. Kamu semua berasal dari esensi ruhani yang sama, yaitu Nur Muhammad dari Nurullah Al-Muqaddas. Ya. Jadi bukan teman lagi kamu, tapi saudara. Besar harapan dengan pemanggilan itu kamu punya cara memperlakukan brother and sister sebagaimana kamu memperlakukan saudara kandung dzurriyyah, saudara kandung jasmani ya. Oke ya. Jadi mulai hari ini please semuanya sudah membiasakan, Abah juga membiasakan. Ya. Membiasakan. Oke. Nah, ada beberapa pandangan dari beberapa tokoh ya, intelektual tentang the law of divine compensation ini. Seperti yang disampaikan oleh Marianne Williamson, ya, orang Amerika, dia seorang pemuka intelektual. Beliau menyampaikan bahwa divine compensation is the universe way of balancing scales. Ya, dia bilang bahwa kompensasi ilahiyah itu adalah cara alam semesta menyimbangkan timbangan. Jadi untuk menjaga keajegan, ya anakku, untuk menjaga satu keseimbangan, maka harus ada
a fair compensation terhadap every intention atau every action. Ya, setiap niat kamu, setiap tindakan kamu itu harus dikompensasi secara adil. Makanya ini untuk membuktikan bahwa Allah Maha Adil, Maha Adil. Beliau Al-Hakim, Maha yang Maha Adil. Fair, Allah itu fair ya. Fairness. Ya. Nah, seperti Deepak Chopra ya. Dia seorang spiritualis India. Dia menyatakan adagium ya atau dalil bahwa every action Deepak Chopra namanya ya. Every action generates a force of energy that returns to us in kind. Ada yang bisa terjemahkan? Sirel mana? Terjemahkan, Pak. Apa? Every action, terjemahkan langsung. Every action, biar nggak ngantuk. Udah. Every action, ya terjemahkan. Every action generates a force of energy. Ayo, artikan. Generates a force of energy. A force, F-O-R-C-E. A force of energy A force of energy apa? That returns to us in kind. In kind. A kind of in kind. Hah? Ya. Jadi setiap tindakan menghasilkan energi yang akan kembali kepada kita sesuai jenisnya. Itu, ya. Nah, ada lagi dari Stephen Covey ya. Nah, tetap pegang mic nih, terjemahin. Nggak ada. Sow a thought, S-O-W. Apa artinya? Sow. Sow, S-O-W. Ada yang tahu? Hah? Sow a thought, reap an action. Terus, sow, S-O-W, di sini diartikan tabur. Tabur. A thought, a thought. Reap an action. Ini sow itu tabur, reap itu tuai. Nah, ya. Sow a thought, reap an action. Artinya? Oke. Lalu berikutnya, sow an action, reap a habit. Nah, terus sow a habit, catat sambil dicatat nih ya. Ini penting nih. Ini untuk menjelaskan the law of compensation. Ulangi ya. Terjemahin yang baik ya. Sow a thought. Kakak bener nggak S-O-W pronunciationnya sow? S-O-W. Betul, sow.
sow a thought, ya. Apa artinya? Reap an action. Oke. Berikutnya, show an action, reap a habit. Artinya? Oke. Berikutnya, sow a habit, reap a character. A character. Oke. Berikutnya, sow a character, reap a destiny. Destiny child. Destiny. You are my destiny. Hah? Ini penting nih. Penting. Tolong dijadikan catatan. Datang dari beliau penulis buku The 7 Habits of Highly Effective People, ya. Yang terkenal. Jadi apa? Ketika halo Evan. Yumi. Siapa saja yang menabur di pikirannya, siapa yang menabur sebuah pikiran, maka dia sedang menuai action, tindakan. Siapa yang menabur aksi atau tindakan, dia akan menuai sebuah kebiasaan. Jadi pikiran akan jadi tindakan. Ini flow-nya nih. Halo, yang ngantuk. Coba yang ngantuk berdiri. Berdiri yang ngantuk. Pari. Stand up. Nulisnya sampai Kak Kodi, ayo Kak Kodi bangun dulu. Berdiri Kak Kodi sama belakangnya. Sama belakangnya. Yang ngantuk. Oke. Jadi setiap pikiran itu, kamu ketika menabur pikiran, maka kamu akan menuai action, tindakan. Ketika kamu menabur tindakan, kamu akan menabur kebiasaan. Ketika kamu ulangi. Siapa saja yang menabur pikiran, maka akan menuai tindakan. Siapa yang menabur tindakan, dia akan menuai kebiasaan. Siapa yang menuai kebiasaan, maka ia akan siapa yang menabur kebiasaan, dia akan menuai karakter. Dan siapa yang menabur karakter, dia akan menuai takdir. Ada yang bisa jelasin nggak maksudnya apa ya? Pikiran jadi tindakan, tindakan jadi kebiasaan, kebiasaan jadi karakter, karakter menentukan nasib hidupmu. Algon, paham nggak maksudnya coba? Nggak paham? Itu flow-nya. Jadi hidup kayak nasib kamu itu ya, nasib kamu itu buah dari karakter kamu. Karakter itu apa sih? Kalau kamu karakternya baik, ya, nasibmu tuh pasti di dalam kebaikan, betul tidak? Iya. Dan karakter itu ya terbentuk oleh sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu karena tindakan yang berulang-ulang jadi apa? Kebiasaan. Laka paham? Ya. Dan tindakan kamu itu gak mungkin ya diinspirasi oleh pikiran.
Pasti pikiran. Itu. Ini alurnya ya, sayang ya. Makanya pikiranmu itu seperti apa? Kalau pikiranmu baik, maka tindakanmu tuh most likely baik. Kalau kamu tindakannya baik, terus berulang-ulang, kebiasaanmu adalah kebiasaan baik. Kebiasaan yang berulang-ulang itu jadi karakter, kamu jadi orang baik. Dan kalau kamu jadi karakter orang yang baik, pasti nasibmu, takdirmu dalam kebaikan. Paham nggak ini flow-nya? Makanya ada istilah watch out, hati-hati dengan mindset. Mindset itu apa? Mindset pola pikir. Pola pikir itu menentukan pola tindakan. Ini catat nih, catat. Pola pikir melahirkan pola tindakan. Pola tindakan melahirkan pola kebiasaan. Pola kebiasaan itu melahirkan karakter. Dan karakter itu akan melahirkan takdir, nasib hidupmu gitu. Maka Nida, kalau kamu pola pikirnya pola pikir orang sukses, maka pola tindakannya juga pola tindakan orang sukses. Kalau pola tindakan orang sukses, maka belum langsung ke sana. Pola kebiasaan orang sukses. Dan pola kebiasaan orang sukses itu membentuk karakter orang sukses. Karakter orang sukses itu melahirkan kehidupan atau takdir sukses. Paham? Nah, itu the law of compensation. Jadi Allah meminjam mulut Stephen Covey untuk kamu bisa mudah memahami. Makanya investasi kepikiran dulu, investasi. Pikiran melahirkan tindakan membentuk kebiasaan membentuk karakter akan menciptakan takdir atau nasib hidupmu. Paham? Ya. Ya kalau udah ngantuk silakan dulu lagi. Catat itu ya, flow-nya itu. Ini flow algoritma the law of compensation. Ya, anakku. Nah, ada selain tadi ya ungkapan yang disampaikan oleh Al-Quran, hadis, pandangan para ilmuwan Barat, juga ada yang disampaikan oleh para ulama Sufi tentang the law of compensation. Ya. Yang pertama dari Al-Imam Al-Ghazali, ya, di dalam Ihya Ulumuddin, beliau menyampaikan bahwa al-amalus salih jannatun qabla jannatil akhirah. Siapa yang bahasa Arabnya paling bagus? Dep. Mana mic? Debi. Mic-nya mana mic? Al-amalus salih jannatun qabla jannatil akhirah. Ya. Apa? Al-amalus salih jannatun qabla jannatil akhirah. Siapa? Mic-nya. Wasayyi'u sijnun qabla sijniha, ya. Ayo, siapa? Amal soleh adalah surga sebelum surga akhirat. Dan perbuatan buruk adalah penjara sebelum penjara akhirat. Ya.
Maksudnya apa ini ya? Kalau kamu melakukan kebaikan, pasti kamu ada bahagia ya. Betul ya? Seperti apa? Bahagia ngasih orang, ngasih sesuatu sama orang. Orang yang kita kasih ini bahagia nih. Kita ikut bahagia nggak? Nah, kata Imam Al-Ghazali bahwa kebahagiaan itu adalah surga sebelum surga yang nanti kita di alam sebelah. Jadi itu adalah panen atau tuai dari kebaikan ini yang kamu lakukan. Nah, ketika kamu melakukan kesalahan, keburukan, itu jadi neraka, ya, jadi penjara bagi sebelum kamu di penjara di neraka selama-lamanya ini di alam sebelah. Maksudnya apa? Kalau kamu mencuri atau melakukan tindakan yang melanggar adab syariat, pasti kamu kan sembunyi-sembunyi, nggak mau ketahuan orang, gitu kan? Mau keluar takut, ya kan? Nah, itu sudah jadi penjara sendiri. Siksaan batin bagi pelaku keburukan, kemaksiatan. Nah, artinya bahwa kita harus punya amal soleh. Lalu dari siapa lagi nih? Ibnu Arabi dalam kitab beliau yang masyhur berjudul Al-Futuhat Al-Makkiyah, jadi 2 bab 178. Beliau menyampaikan bahwa ma'akhad ta minal haqqi bihaqqihi a'taka al-haqqu bihaqqihi wa ma akhadta bi ghairi haqqihi akhaddahu minka bihaqqihi. Apa ini? Bahwa apa yang kamu ambil dari Allah dengan haknya, maka Allah akan memberimu dengan haknya. Apa yang kau ambil tanpa haknya, dia akan mengambil dengan haknya. Ya, artinya apa? Setiap tindakan kamu itu, setiap tindakan manusia akan dibalas, akan dikompensasi sesuai keadilan ilahi, baik di dunia maupun di akhirat. Ini maksudnya ya apa tadi ya? Ma'akhad ini ungkapannya bagus. Ma'akhadta minal haqqi bihaqqihi atau kal haqqu bihaqqihi. Wa ma'akhadta bi ghairi haqqihi akhadahu minka bihaqqihi. Nah, ini bahwa kalau dalam konteks rezeki ini ya sayang ya, rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah, sudah punya tuannya. Apapun itu, uang lah, jabatan lah, apalagi karir lah, apa, sudah Allah tetapkan. Kalau kamu memang sudah haknya mendapatkan uang, itu memang uang kamu. Di sananya itu uang kamu. Kamu Umar, nilai uang kamu itu kata Allah selama di dunia total tabungan uang kamu itu senilai 15 miliar. 15 miliar Martu. Dan kalau itu haknya kamu. Hak kamu itu segitu. Nah, kalau itu sudah ditetapkan sebagai hak kamu, no matter what happen dalam perjalanan hidup kamu, misalnya uang itu dicuri dulu, itu akan kembali kepada kamu juga hak. Sehingga ada istilah apa Mar? Kalau misalnya diambil uang diambil, rezeki kamu diambil tuh, ada ungkapan sering orang yang soleh ngomongnya gimana? Kalau rezeki mah nggak akan kemana-mana ya. Kalau hak itu hak aku, meskipun dicuri, meskipun dirampok, akan kembali kepadamu. Nah itu maksudnya. Kalau itu sudah jadi hak kamu, ya, no matter what happen, ya,
Kamu mengambil, ya sudah. Nah makanya seorang yang punya sikap jiwa, keyakinan penuh terhadap bahwa Allah itu sudah menetapkan hak-hak kamu semua, rezekinya semua, ya. Ketika ada yang menyabot, ada yang mengambil dengan paksa, sikap jiwanya harus gitu. Kalau itu hak saya, Allah sudah tetapkan rezeki, hak rezekiku, ya, akan kembali kepada dengan cara yang kamu ini nggak ngerti. Nah sebaliknya juga, ya, kamu misalnya mengambil hak orang lain, ya, mengambil hak orang lain itu apa? Dengan cara apa? Mencuri, merampok, betul? Maka Allah juga akan punya cara hasil rampokanmu itu, naudzubillah min dzalik, hasil malingmu itu akan kembali kepada pemiliknya dengan cara yang kamu nggak tahu. Nah itu maksudnya, ya. Jadi Allah itu nggak akan biarkan orang-orang kehilangan haknya, gitu, ya. Jadi maksud dari ungkapan ini, semua akan hidup dengan haknya masing-masing. Gitu. Paham ya Pito ya? Nah, jadi kamu harus selalu punya sikap jiwa. Ya sudah. Kalau memang ini rezekiku, ya Allah, ya aku di situ. Kalau ini bukan rezekiku, meskipun kamu di ini akan balik ke situ lagi. Itu. Meskipun kamu dihalangi, kamu akan ke situ kalau memang hakmu itu. Tapi kalau kamu, wah udah pokoknya saya kerja keras sampai mau nyuap, ya, tuh, untuk ke situ. Kalau itu bukan hakmu tuh, ya kamu akan pergi dari situ dan akan menempuh hakmu. Nah itu ya. Nah, ada ungkapan dari Jalaluddin Rumi yang mengatakan bahwa kullu ma tazra'uhu tufsiduhu. Kata Rumi, segala yang kau tanam akan kau panen. Ya, Syekh Jalaluddin Rumi bilang bahwa kullu ma tazra'uhu tufsiduhu. Fahdhar jar'i syauk fi hakril qulub. Maka kata Rumi, hati-hati kamu menanam duri di ladang hatimu. Nah, jadi nanam keburukan di hati. Dan hati itu adalah malikul badan. Kalau raja, presiden di dalam diri kita itu adalah hati. Kalau hatinya kotor, maka kotor pikiran kita, perasaan kita, emosi kita, lisan kita, tindakan kita. Kalau hatinya bersih, maka bersih pikiran kita, perasaan kita, emosi kita, perkataan kita, tindakan kita. Ya, maka kita diajarkan oleh guru-guru kita, khususnya Tuan Syekh mursyid kita, untuk selalu membersihkan hati, menyucikan kolbu. Karena sentral. Kalau kolbunya suci, maka suci pikirannya, suci perasaannya, suci emosinya, suci lisannya, suci tindakannya dari hal-hal yang mengotori. Dan kalau sudah disucikan, kita hobinya pergi ke tempat-tempat suci. Gitu. Sebaliknya kalau hati kita kotor, maka kotor pikiran kita, kotor perasaan kita, kotor emosi kita, kotor lisan kita, kotor tindakan kita. Kalau sudah demikian, kita senangnya ke tempat-tempat kotor, nggak happy aja ke tempat suci. Ya, nah, ini maksudnya dari Syekh Jalaluddin Rumi, ya. Banyak sih sebetulnya, tapi terakhir kita sampaikan dari Tuan Syekh, dari Syekh
Ibnu Athaillah Sakandari ya, ini penting nih, jadi hikam dari Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, yaitu apa? Ma adha'a abdun. Nah, ulangi. Ma adha'a abdu ajran. Tidaklah seorang hamba kehilangan pahala illas tabdala bihi iwadon, kecuali Allah menggantinya dengan kompensasi lain, walakin la yas'ur. Ma'ado'a abdu ajron illas tabdala bihi iwadon walakin la yash'ur. Tidaklah seorang hamba kehilangan pahala apapun itu, ya, pahala bisa pahala materi, bisa pahala emosi, bisa pahala spiritual, ya, kecuali Allah menggantinya dengan kompensasi lain, tetapi ia tidak. Jadi pasti Allah itu tidak akan memberi kompensasi dari setiap niat, dari setiap tindakan kita. Tapi seringkali kompensasinya kita nggak nyadar, gitu ya. Oke, sekarang udah jam berapa? Udah. Ya, ada 6 menit lagi. Ya, kita buat summary ya. Summary pagi ini. Anak-anakku semua, dari the law of compensation ini, ya, guru-guru sufi kita, termasuk guru agung kita, Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghani Safal Maslul, mengatakan bahwa setiap segala sesuatu, tindakan, pikiran, pasti ada kompensasinya. Nah, dan kompensasi itu, ya, tidak selalu material. Ya, ingat nih ya, kompensasi itu tidak selalu material, tetapi bisa berbentuk keberkahan, ketenangan, atau yang sifatnya pahala gaib. Itu nomor 1. Ya. Jadi the law of compensation itu mengatur kompensasinya, imbalannya, balasannya, askia, kia. Wah, tahajudnya kemalaman kayaknya. Ya, apa? Kompensasi itu tidak selalu material, tetapi bisa berbentuk keberkahan, ketenangan batin, dan pahala gaib. 2. Yang penting kita punya niat yang ikhlas, niat tulus. Itulah kunci dari kita menerima kompensasi ilahi. Jadi kalau kamu pengen dapat balasannya dari Allah saja, maka ketika yang kamu melakukan sesuatu, kamu mesti tulus, mesti ikhlas semata karenanya. Aku gak berharap balasan dari makhluk, hanya ingin dari Khalik saja. Nah, kalau kamu ingin dapat kompensasinya dari Tuhan, dari Allah, maka ketika membalasnya kamu mesti tulus. Ketika melakukan actionnya kamu mesti tulus, setulus-tulusnya. Nah, terakhir, ya, the law of compensation ini harus menyampaikan kita pada suatu kesadaran penuh bahwa Allah itu Al-Adil, Allah itu Al-Hakim, Allah itu Maha Adil. Karena Allah tidak akan membiarkan tindakanmu itu, usahamu itu sia-sia, nggak akan. Tidak akan ada yang sia-sia pokoknya. Pasti dikompensasi. Sekecil apapun kebaikan kamu, keburukan kamu,
pasti dikompensasi. Nah ini apa, pengen punya kesadaran kamu ya. Pasti ada kompensasinya. Jadi, sebesar zarrah aja pasti dikompensasi. Nah ini khusus tentang kompensasi keburukan ya. Ini yang sering disampaikan oleh Tuan saya Guru Agung, bahwa wat bi sayyatal hasanata tamhuha. Nah itu. Ikutilah tindakan keburukanmu dengan kebaikan, maka itu akan menghapus kompensasi keburukan. Nah ya, kamu kan sering melakukan kesalahan, bikin dosa, bikin kemaksiatan. Supaya kamu nggak dapat kompensasi berupa hukuman, berupa siksaan, ya. Yang mesti kamu lakukan adalah apa? Once you commit sins, sekali kamu lakukan kesalahan, kemaksiatan, kejahatan, harus diikuti langsung dengan perbuatan baik. Karena itu Allah kasih aturannya, kalau kamu bisa mengikuti perbuatan buruk, perbuatan jahat dengan perbuatan baik, perbuatan yang bagus, itu langsung menghapus, langsung apa itu bahasanya, diremisi ya, pengurangan. Wat bi sayyatil hasanata tamhuha, kebaikanmu itu akan menghapus dosa-dosa. Kebaikan itu kamu tidak akan dikompensasi dengan siksaan atas perbuatan jahatmu. Karena apa? Kamu sudah mentipeknya, bukan mentipek lagi, bahkan sudah membersihkan dengan perbuatan baik. Apa rajanya kebaikan? Akbarul hasanat, ahsanul hasanat, sesuai sabda Kanjeng Nabi Muhammad, ahsanul hasanat la ilaha dzikir la ilaha illallah. Itu di Pak tapi dikatakan akbarul hasanat. Jadi rajanya kebaikan itu dzikir la ilaha illallah. Makanya satu kali dzikir jahar membersihkan 4.000 dosa besar. Satu dzikir saja. Itu betapa dahsyatnya ya kebaikan, raja kebaikan dzikir la ilaha illallah. Oke, gitu ya. Sudah jam 6.15. Semuanya lanjut, kita melaksanakan sholat sunnah Isra dari Abbas. Materi pagi ini cukup sekian. Semoga anak-anak semua tidak paham ya. Nanti dites besok tentang catatan kamu. Allah berkahi anak-anakku semua ilmu yang manfaat dan membuat kamu jadi orang-orang yang banyak memberi manfaat kepada semesta raya ini. Sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.